Kejadiannya adalah AST ini memotong atau melukai terong si Oge hingga nyaris putus. Ya Allah. Ada seorang brimob gadungan, tapi brimobnya ini sering ikut penangkapan dan berhasil mengepreng satu polsek. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Februari hujan, kondisi baru habis hujan, dingin banget kondisinya di sini. Alasan kenapa jarang naik video sekarang karena berita-beritanya gila-gila semua, nggak masuk akal, goblok. Isinya pembunuhan doang kira-kira ini. Sebenarnya sebelum yang Milov itu ada satu video yang udah direcord, tapi kayak pembahasannya kurang bagus gitu. Terus gue juga kesel sendiri, jadinya nggak jadi dinaikin. Soalnya gini men, coba lu setiap hari terpapar sama berita-berita negatif, otak lu negatif gitu somehow aja. Gue kesel sendiri, gue butuh rehat gitu. Coba kayak polisi Hongkong berhasil temukan kepala Abi coy dalam panci berisi sup sayuran. Gila gak tuh? Stres dunia anjing. Pertama kali di Indonesia, SMA pertama yang kegiatan belajar mengajar mulai jam 5 pagi. Jam 5 pagi loh. Jam 5 pagi itu kan nasi uduk samping rumah gue belum buka. Anak sekolah udah disuruh berangkat. Ini bahasan selanjutnya ini mesti dicari tahu dulu ini. Terus wow, kalau kita buka di OLX banyak sekali moge-moge yang tiba-tiba dijual. Karena apa? Wah tentu karena sudah tidak dipakai dong. Klub motornya dibubarkan. Ini sebenarnya salah satu kelucuan dari sesuatu yang tidak lucu ya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya gini, asal mula dari foto ini, runutin dulu. Ada sebuah kejadian yang sangat amat menyebalkan terjadi karena si ABG ini satu struktural kementerian tuh langsung habis di base habis-habisan di Twitter. Terus somehow ada portal berita luar yang membuat berita tersebut dinaikin di artikel website mereka, tapi salah ngambil foto. Harusnya David yang lain, ini David Gadget In. Hai guys, David di sini. Ya Allah. Autornya orang Indonesia tapi. Lah pantes nih. Masa orang Indonesianya kagak paham bercandaan diri sendiri, astaga. Jadi itu tuh seinget gua awalnya adalah karena ada akun, salah satu akun gitu. Nih, ada salah satu akun gitu. Akun slot lagi, astaga. Terus dia ngedit fotonya jadi kayak gini. Udah sempat diiniin. Ngawur lu, orang nggak tahu bisa ngira ini beneran. Dan David Gadget ini bisa aja ngelaporin gara-gara beneran. Terus kayak dia ngerasa, wah lu nggak ngerti jokesnya nih, itu bercandaan doang. Malah dipakai sama halo guys, David di sini. Dan gue bisa ngebayangin lagi shocknya Mas David tuh tetap kalem gitu kayak, hah? Respect. Kasihan tapi ngakak juga ya. Gini deh, kita akan membahas beberapa hal yang sekiranya bisa ditaruh di YouTube karena tentu perkara pembunuhan tidak bisa ditaruh. Kita akan coba cari yang menarik di sini sebagai video penghujung Februari. Ditemukan 2 mayat wanita dicor di rumah kontrakan bekas. Coba hidup lo apa nggak stres ngeliatin berita-berita kayak gitu. Jadi ceritanya tuh, kita nggak boleh ngomongin ini tapi ceritanya ada orang kayak dia abis cerai gitu, terus emosi atau gimana. Terus tetangganya sempat ngeliat dia beli material bahan buat renov rumah, dikirain mau renov rumah. Ternyata 2 hari nggak kelihatan. Waktu dilihat di rumahnya, si laki-lakinya ini sedang berusaha menusuk-nusuk dirinya sendiri. Tapi terus ketika dilihat ada bagian rumah yang semennya belum kering, masih baru gitu. Terus ternyata ada 2 tubuh wanita di sana. Kok kayak Mensos Risma cuci mobil dinas yang pajaknya mati. Saya tidak ikut-ikutan. Enggak, saya kagak ngomongin itu kok. Sebenarnya gue nggak ada masalah kan sama Jerome Powell, santai-santai aja gitu. Gue juga ada kebingungan tersendiri kenapa. Ada yang bisa jelasin gue? Gue kan orangnya sekarang sudah jauh dari melihat drama-drama di internet ya. Terus gue kayak bingung gitu, soalnya sempat ada kalimat yang kayak,
yang perkara kapibara mas bro itu, terus kayak yang udah jangan pakai mas bro lagi, ini udah masuk nggak asik yang gitu-gitu. Gua nggak tahu kenapa sih emang, mesti kayak emang nggak boleh gitu. Iya, kayak zaman Atta ini masuk ke Twitter, tau gak? Kesian banget sih. Runutannya adalah Jerome Pauline bersama teman-temannya ngebikin video ini, ngebikin video joget-joget dengan caption mohon maaf kami sudah berusaha semaksimal mungkin, yang mana itu double meaning sebenarnya. Bisa mengikuti kalimat dokter yang seringkali berbicara seperti itu, atau mereka pengen bilang kayak kami sudah berusaha joget sebisa kami gitu. Yang dimaksudkan waktu itu gitu. Kalimat pembelaannya juga demikian, tapi orang nerimanya akhirnya salah dan ya udah minta maaf di Instagramnya segala macam. Udah selesai juga lah. Nah, ini bagus gak nih? Ini bagus dong. Aduh. Terong hampir putus karena ngancem nyebarin video. Jadi, gitu. Ada kejadian di Sibolga, salah satu kota di Sumatera Utara. Dua orang yang berpasangan yaitu AST, cewek berusia 28 tahun, dan OG, cowok berusia 28 tahun mengalami malam yang tidak akan dilupakan. Waduh. Kejadiannya adalah AST ini memotong atau melukai terong si OG hingga nyaris putus. Ya Allah. Jadi awalnya mereka berdua itu udah berpasangan selama hampir 1 tahun, atau kurang lebih 7 bulan lah. Nah, suatu hari mereka berjanjian untuk saling bertemu dan menginap di salah satu penginapan yang ada di Sibolga. Setelah mereka bertemu di penginapan tersebut, si cowok ini ngajakin si cewek buat ngelakuin sebuah kegiatan dewasa antara cowok dan cewek. Tapi si cewek ini menolak untuk melakukan kegiatan tersebut. Karena merasa tertolak, si cowok ngancem lah dengan menyebar video hubungan intim mereka terdahulu. Nah, si cewek takutlah video itu mereka bakal kesebar. Pas si cowok ini lagi mandi, ternyata si cewek ini menemukan pisau yang ada yang bilang keris juga, pokoknya senjata tajam gitulah, yang ternyata punya si cowok ini. Si cowok bawa senjata tajam buat ketemu cewek tuh fungsinya apa? Apakah cowoknya juga pengancaman atau gimana? Intinya si cewek menemukan senjata tajam tersebut. Langsunglah si cewek ini melakukan penyerangan ke si cowok yang berujung senjata tajam tersebut kena terong si cowok. Dan kondisinya langsung berdarah-darah dan hampir putus. Sengaja atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan gue. Men, motong itu susah loh. Karena either itu harus tegang dulu untuk yang ceng gitu. Mesti kayak bro, gimana? Kejadian ini akhirnya sudah diurus oleh pihak kepolisian. Dan mungkin yang melapor adalah pemilik penginapan. Pasangan ini mengaku sebagai suami istri saat mereka mau melakukan check-in. Ada fakta lagi bahwa mereka berdua merupakan orang yang sudah pasangan masing-masing, sehingga apa yang mereka lakukan merupakan kegiatan apaan sih? Jadi perselingkuhan apaan sih? Aneh banget dah. Si AST ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan di Polres Sibolga, dan si cowok udah dramat di rumah sakit. Ya Allah. Pertanyaan gue adalah itu bisa disambung lagi apa enggak? Men, masalahnya kalau nggak bisa disambung masa depan rusak gitu. Lu tau gak sih sempat ada cerita orang di luar negeri itunya putus terus diganti sama jari tengah. Jari tengah apa jari manis gitu, bener-bener diganti pakai jari. Kan sedih kalau kayak gitu. Kayak tidak bermartabat gitu. Tapi banyak orang yang mendukung mbak-mbak ini karena perbuatan si cowoknya ya tentu nggak masuk akal, men. Itu nggak bisa dibiarin gitu. Alasannya kok karena nggak dikasih malah pengen disebar videonya ya. Indozone respect. Waduh, berdarah-darah. Buset, ini biar gue jelaskan situasinya ya. Di lantainya darah semua di mana-mana. The real karma. Sangat beruntung suami dan istri dari kedua pasangan yang sah dari pasangan selingkuh ini, karena dapat menyaksikan langsung orang yang mengkhianatinya hancur bersama. Wah, yang satu masuk penjara, yang satu masa depannya nggak ada. Aduh, nyiduk banget bro. Kenapa sih pembahasannya kita harus begini? Astaga. Saking ininya loh. Aduh, ya ampun. Ini ada bagus nih. Jadi sebenarnya sebelumnya gue udah sempet record, ada kasus yang kurang lebihnya sama.
ada orang yang mengaku-ngaku TNI, tapi ternyata dia bukan. Yang padahal sudah dipromoin, udah dibangga-banggakan sama seorang cewek di akun TikToknya. Tapi ternyata setelah dicari tahu lagi, ini adalah TNI gadungan. Ketahuannya juga karena dia kan pamer-pamer di IG segala macam, IG cowoknya ketahuan, di DM ditanya sama TNI beneran, "Dinas di mana?" "Siap di pokoknya di Bali deh." "Siap, saya dinas di Bali," gitu. Terus si TNI beneran ini nanya ke teman-temannya yang emang dinas di Bali. Orang-orang di Bali tersebut, TNI-TNI yang di Bali tersebut ngejawab kayak, "Nggak ada, kita nggak ada orang namanya itu." Akhirnya udah dicari tahu, terus dia mengaku kalau itu semua palsu, hanya demi mendapatkan cinta dari seorang wanita untuk disebarkan di TikTok yang sekarang ceweknya malu. Udah ditaruh di IG story segala macem. Pokoknya lu harus, gue nggak tahu ya. Apakah kita seharusnya curiga ketika melihat orang selalu menggunakan seragam kemanapun mereka pergi gitu? Karena TNI beneran nggak akan terlalu mengekspos dan menyombongkan itu, karena TNI itu menghargai rakyat. Kalau TNI gadungan kan pengen jabatannya doang. Cuman yang kocak lagi di Twitter, tiba-tiba ada perkara yang ada seorang brimob gadungan, tapi brimobnya ini sering ikut penangkapan dan berhasil mengepreng satu polsek. Ada seorang pria berinisial H berusia 30 tahun tertangkap karena sudah 5 tahun mengaku atau berpura-pura sebagai brimob Polda Sulawesi Selatan. Goks. Nah, si H ini sering mengikuti penggerebekan dan penangkapan bersama anggota Polsek Tamalate. Kenapa bisa ikut? Jadi si H ini mengaku sebagai anggota brimob berpangkat Bribtu, sehingga anggota Polsek Tamalate percaya. Nah, karena menggunakan alasan tersebut, si H bisa berleluasa mengikuti penangkapan dan penggerebekan beberapa kali. Buset, ini kan jadinya hitungannya apa ya? Orang dalam yang dalam banget gitu. Ini kalau dia menyalahgunakan apa yang dia dapatkan, bahaya men. Entah dia yang bisa ngasih tahu kayak, "Oh ini di sini mau gerebek," gitu-gitu takutnya. Nah, biar meyakinkan pihak keluarga dan tetangga, si H ini sering keluar malam dengan alasan melakukan penangkapan. Mau tahu kenapa bisa ketahuan? Terungkap fakta bahwa si H ini punya 2 istri. Waduh, satu aja pusing lu 2 lu. Jadi setiap istri polisi itu bisa menjadi ibu bayangkari. Ada organisasinya sendiri. Lu tahu ibu bayang? Lu kasih fotonya dah. Yang ibu-ibu bayangkari pakai baju pink itu kalau gue nggak salah. Nah, awalnya salah satu istri H yang merupakan istri pertamanya si H nggak terima kalau bukan dirinya yang mau dijadiin ibu bayangkari, tapi istri kedua yang ada di Kabupaten Bone yang dijadikan ibu bayangkari. Rebutan. Mereka rebutan jabatan untuk menjadi ibu bayangkari. Ibu M ini ke Polda lah dan membawa kartu tanda anggota Polri milik suaminya yaitu si H. Nah, pas dicek sama anggota dari Polda tersebut, nggak ada nama dari si H di dalam daftar anggota Polri di Polda Sulawesi Selatan. Ibu M juga awalnya udah curiga karena pas mereka nikah nggak ada upacara penyambutan pedang pora dari anggota polisi. Wah gitu, tuh kayak yang gini, yang gitu. Kenapa kecurigaan datang dari sana? Astaga. Kartu tanda anggota Hairul Bribtu Polda Sulsel. Coba urutan pangkat polisi. Bribtu itu berarti udah di tingkat mana? Brigadir. Berarti ini salah satu yang tertinggi, men. Nggak masuk akal ini, sumpah dah. Nggak masuk akal, men. Astaga. Si H sekarang melakukan pemeriksaan dan ditahan di Mapol Restabes Makassar. Barang buktinya sendiri adalah kartu anggota polisi yang palsu. Alasan si H ngaku-ngaku jadi brimob adalah karena ingin disegani dan ditakuti keluarganya. Wow. Who hurt you, man? Siapa yang menyakitimu di masa lampau hingga ingin pembuktian seperti itu? Waduh. 5 tahun loh, bro. Goks. Dan ini gara-gara istrinya. Ya Allah.
Impostor ya Among Us. Lucu. 5 tahun jadi brimob gadungan, kerap ikuti polisi lakukan penangkapan. Ya Allah. Selama ini kan keluarganya tak curiga karena pelaku ini sering keluar malam, alasannya mau pergi tugas penangkapan. Jadi bisa dilihat orang bahwa dia betul-betul polisi. Pelaku diamankan Kamis 23 Februari. Dia langsung diamankan di Makassar. Dia mulai melakukan penyamaran sebagai anggota Polri sejak tahun 2018. Ya Allah. Dia melewati COVID dengan masih mengawal sebagai polisi, men. Respect. Laporkan segera kepada aparat kepolisian jika ada hal-hal yang mencurigakan. Cuman yang pengen gua tahu adalah si bapak ini, si orang yang ngaku-ngaku ini, dia kemana-mana pakai seragam polisi apa enggak, gitu-gitu. Dan yang ditakutkan kan, takutnya dia malah minta-mintain duit ke orang lah, inilah itulah segala macam, menyalahgunakan jabatan. Hati-hati ya. Kita udah ada perkara orang nipu supaya bisa pacaran, disebar di TikTok. Ada orang 5 tahun jadi polisi. Bermula dari dia pesan barang di All Shop Thrift, berakhir dianiaya dan dikeroyok sama owner Thrift dan temen-temennya. Udah buat LP tapi nggak ada hasil sama sekali. Bukti dan kronologinya aku reply. Oke, jadi banyak orang yang nge-tag gue di perkara ini. Retweetnya juga sampai 44.000. Februari 27 kemarin banget. Ada mbak-mbak yang bermasalah dengan salah satu all shop yang jualan barang-barang thrifting. Thrifting adalah aktivitas berbelanja pakaian bekas. Kayak dihalus-halusin banget tuh pakaian bekas tapi masih bagus. Udah gitu aja ya gitu. Soalnya itu masih branded gitu lah. Oh, by the way, lupa gua. Jadi beberapa waktu lalu di video yang gagal record itu, gue juga sempat ngebahas tentang orang di India, orang India yang pergi ke Indonesia itu, tapi nggak jadi. Biar kita bahas di sini aja sekarang.